Setiap pagi Sabtu, sekitar pukul 7, Raka Prasetya akan keluar dari apartemennya di Bilangan Sudirman. Mengenakan hoodie polos dan celana jeans, wajahnya tertutup masker, topi biasa menutupi rambutnya yang belum disisir rapi. Jika orang mengenalnya hanya lewat layar kaca, tak akan percaya bahwa pria itu adalah aktor pemenang 5 Piala Citra. Tujuannya bukan lokasi syuting, bukan pula kafe mewah untuk rapat proyek film berikutnya. Raka justru berjalan kaki ke arah selatan, menyusuri trotoar yang masih basah oleh embun pagi. Beberapa tukang sapu jalan menyapanya. Ia membalas dengan anggukan kecil, sopan, lalu melanjutkan langkahnya menuju sebuah warung kecil di Menteng. Warung itu sempit dan dindingnya terbuat dari triplek yang sudah mulai lapuk. Di depannya, terparkir beberapa becak tua. Di salah satu meja panjang yang dilapisi plastik bermotif bunga-bunga, duduk seorang bapak tua dengan kaki pincang, seorang ibu dengan kerudung lusuh, dan 2 anak laki-laki berpakaian compang-camping. Raka duduk di antara mereka. Ia menyapa satu persatu dengan ramah. Tidak ada kamera. Tidak ada manajer. Tidak ada pengawal. Ia mengambil nasi uduk dari etalase kaca yang mulai berembun karena panas. Sambal, telur dadar, dan kerupuk ia ambil secukupnya. Duduk di kursi plastik yang kaki kirinya goyang. "Kang Raka, minggu ini main di TV nggak?" tanya Pak Udin, tukang becak yang biasa mangkal di stasiun Cikini. "Nggak, Pak. Lagi istirahat syuting," jawab Raka sambil mengaduk teh manisnya. Yang menarik dari kehidupan Raka adalah kemampuannya menjalani 2 dunia yang sangat berbeda. Di satu sisi, ia adalah sosok glamor, bintang sinetron prime time, wajahnya terpampang di papan iklan dari Jakarta sampai Surabaya. Setiap langkahnya biasanya diikuti oleh paparazzi. Setiap unggahannya di media sosial mendapat ribuan like dan komentar. Tapi di sisi lain, setiap Sabtu pagi, ia adalah bagian dari lingkungan yang jauh dari sorotan kamera. Ia adalah teman makan pagi para pemulung, pengemis, tukang parkir, dan penjual koran keliling. Tidak ada yang membicarakan dunia hiburan di meja itu. Mereka membahas harga minyak goreng, cuaca, atau anak mereka yang belum bayar uang sekolah. Pernah suatu kali, seorang pengamen muda yang baru pertama kali melihat Raka di warung itu berbisik, "Itu Raka Prasetya, kan?" Yang lain hanya menjawab, "Iya, tapi dia udah biasa di sini. Dia bukan artis kalau udah di warung ini." Raka tidak pernah membahas pekerjaannya di dunia hiburan. Ia lebih sering bertanya balik, "Anak kamu sekolahnya gimana, Pak?" Atau, "Lagi sepi ya narik becaknya?" Ia mendengarkan lebih banyak daripada berbicara. Tidak jarang, ia diam-diam membayar semua makanan di warung itu pagi itu. Tapi ia selalu berpesan pada Bu Nur, si pemilik warung, untuk tidak memberitahu siapapun. "Nanti mereka jadi nggak nyaman," katanya. Hidup Raka bisa dibilang nyaris tanpa celah di mata publik. Ia tidak pernah tersandung skandal. Ia selalu tampil sopan dan ramah di wawancara. Tapi yang orang tidak tahu, kehidupan 2 dunianya bukan sekadar pencitraan. Ia tidak pernah memposting kegiatannya di warung. Bahkan, manajernya pun tidak tahu. Yang menarik, di warung itu, Raka seperti menemukan dirinya sendiri. Ia tidak perlu berpura-pura menjadi tokoh yang sedang ia perankan. Ia bisa menjadi Raka, anak kampung dari Cilacap yang dulu pernah menjual koran di perempatan lampu merah. Ia sering mengatakan pada dirinya sendiri, "Warung ini mengingatkan aku siapa aku sebenarnya." Pernah suatu pagi, Bu Nur bertanya padanya, "Kang, kenapa sih suka banget ke sini? Padahal sarapan bisa di hotel bintang 5. Raka hanya tertawa kecil. "Karena di sini nggak ada yang tanya kapan aku menikah." Mereka tertawa bersama. Bu Nur tahu, Raka butuh ruang di mana dia tidak dinilai, tidak dihakimi, dan tidak diminta tampil sempurna. Kehidupan 2 dunia ini awalnya membuat beberapa orang dekatnya bingung. Manajernya sempat menyarankan agar Raka berhenti datang ke tempat-tempat seperti itu. Takutnya ada wartawan yang motret. "Bisa bikin gosip," katanya. Tapi Raka menolak. "Kalau itu jadi gosip, ya biar aja. Paling nggak, itu gosip yang baik." Tak ada yang tahu bahwa warung itu bukan sekadar tempat makan baginya. Itu adalah pengingat. Sebuah jangkar yang menahannya untuk tidak terbang terlalu tinggi di langit popularitas. Dan di setiap pagi Sabtu, saat ia menyesap teh manis dan mendengarkan keluh kesah orang-orang kecil, ia merasa lebih hidup daripada saat berada di panggung penghargaan. 2 dunia itu terus berjalan beriringan. Dunia yang satu penuh sorotan,
tepuk tangan, dan permintaan selfie. Dunia yang lain penuh cerita luka, tawa seadanya, dan teh manis hangat yang diseduh dengan cinta. Raka tahu, suatu saat mungkin orang akan tahu tentang kebiasaannya ini. Tapi itu bukan tujuannya. Ia hanya ingin tetap manusia. Dan di warung kecil di Menteng itu, ia bisa menjadi manusia seutuhnya. Pukul 7 pagi di Jakarta biasanya sibuk. Jalanan sudah mulai padat, suara klakson bersahutan, dan aroma knalpot bercampur dengan bau roti bakar dari gerobak kaki lima. Tapi di satu sudut kecil kawasan Menteng, tepatnya di Jalan Cendana yang sudah jarang dilewati mobil mewah, ada suasana berbeda. Warung makan sederhana milik Bu Nur di situ tidak pernah sepi tiap Sabtu pagi. Warung itu cuma berukuran sekitar 3x 4 meter. Dindingnya triplek, atapnya seng bergelombang. Tapi siapapun yang pernah makan di sana tahu satu hal, rasa masakan Bu Nur tidak pernah mengecewakan. Sabtu adalah hari istimewa di warung itu. Karena hanya di hari itu, para pelanggan tetapnya bisa duduk semeja dengan Raka Prasetya. Ya, Raka yang aktor itu. Tapi mereka lebih sering memanggilnya Kang Raka. Sebutan itu muncul entah sejak kapan, tapi Raka tak pernah menolak. Ada semacam aturan tak tertulis di warung itu, tidak boleh membahas dunia hiburan. Bukan karena Raka yang melarang, tapi karena semua orang di sana mengerti bahwa Sabtu pagi bukan waktunya bicara soal sinetron. Sabtu pagi adalah saatnya ngobrol tentang cucu yang demam, tentang becak yang bannya bocor, tentang rencana ikut pelatihan menjahit di kelurahan. Tokoh-tokoh di warung itu punya karakter yang khas. Ada Pak Udin, tukang becak yang sudah hampir 2 dekade mangkal di sana. Orangnya ramah, sedikit pelupa, tapi hafal semua lagu Rhoma Irama. Tiap Sabtu, dia selalu datang duluan hanya agar bisa duduk di sebelah Raka. Lalu ada Mbak Sari, ibu muda yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumah orang kaya seberang jalan. Ia sering membawa 2 anaknya, Adik dan Lintang, yang masing-masing berusia 5 dan 7 tahun. Mereka suka duduk di pangkuan Raka sambil minta dibacakan cerita dari bungkus nasi. Ada juga Bang Har, mantan kernet Metro Mini yang kini jadi penjual tisu. Ia selalu datang membawa cerita lucu, kadang terlalu kencang suaranya, tapi semua orang tertawa. Katanya, ketawa itu vitamin rakyat. Warung itu terasa seperti ruang keluarga. Bukan keluarga karena hubungan darah, tapi karena kebersamaan yang dibentuk oleh teh manis dan obrolan sederhana. Raka sendiri selalu datang tanpa banyak bicara. Ia akan menyapa semua orang dengan senyuman, lalu mengambil tempat duduk di sudut kanan dekat kipas angin tua yang berdecit. Ia memesan menu yang sama tiap minggu, nasi uduk, telur dadar, dan kerupuk. Bu Nur, sambalnya jangan banyak, ya, katanya sambil tersenyum. Sambalnya dikit, tapi sayangnya banyak, ya, Kang, jawab Bu Nur dengan cengiran khas. Tawa pun meledak dari meja-meja. Suasana itu selalu hangat, seperti pagi yang lama tidak dirasakan di kota sebesar Jakarta. Sabtu pagi di warung itu tak hanya soal makan, tapi tentang jeda. Sebuah ruang kecil di tengah hiruk-pikuk kota besar, tempat orang bisa menjadi manusia yang sama derajatnya. Raka tidak lebih tinggi dari Pak Udin. Mbak Sari tidak merasa lebih rendah dari artis papan atas. Semua orang saling menyapa, berbagi cerita, dan tak jarang saling memberi. Kadang, Raka datang membawa beberapa bungkus roti dari toko langganannya. Ia membagikan ke anak-anak kecil yang duduk di dekat warung. Ini buat sarapan di rumah, ya. Bukan buat jajan es krim, katanya sambil bercanda. Anak-anak tertawa, lalu dengan malu-malu mengangguk. Iya, Kak Raka. Satu hal yang membuat warung itu istimewa adalah cara semua orang melindungi Raka. Mereka tidak pernah mengambil foto. Bahkan saat ada pelanggan baru yang mengenalinya dan hendak memotret diam-diam, Bu Nur akan langsung menegur, "Di sini, kita makan bareng. Bukan motret bareng." Raka selalu berterima kasih atas perlindungan itu. Ia tahu, tempat itu akan kehilangan maknanya jika jadi viral. Maka ia menjaga kesederhanaannya, dan orang-orang di sana pun menjaganya. Pagi itu, seperti biasa, Raka membayar semua makanan sebelum ia pergi. Tapi sebelum meninggalkan warung, ia selalu menyempatkan satu hal, memeluk anak-anak kecil, menepuk bahu Pak Udin, dan menyapa siapapun yang baru datang. Semoga minggu depan kita masih bisa ketemu, ya, katanya setiap Sabtu. Dan semua orang akan menjawab, pasti, Kang. Tuhan jagain kita. Maka,
Sabtu pagi di warung sederhana itu bukan hanya soal nasi uduk dan teh manis. Tapi soal harapan, soal ruang nyaman, soal tempat di mana tidak ada yang merasa sendiri. Warung itu bukan hanya milik Bu Nur, tapi milik semua yang merasa lelah dengan dunia luar, dan ingin sebentar saja merasa diterima. Dan di tengah semua itu, berdirilah seorang aktor yang telah memainkan ratusan peran, tapi menemukan peran terbaiknya sebagai teman sarapan di warung kecil, bersama mereka yang sering dilupakan dunia. 5 tahun sebelum Raka mengenal Bu Nur dan warung kecil di Menteng, hidupnya dipenuhi sorotan kamera, pesta malam, dan sorak penonton. Wajahnya terpampang di billboard dari Jakarta hingga Makassar, setiap judul sinetron barunya menjadi trending topik, dan ia dijuluki sebagai aktor paling bersinar tahun itu. Tapi di balik semua itu, Raka merasa sepi. Sepi yang aneh. Bukan karena tak ada orang, tapi karena terlalu banyak orang yang bicara tanpa benar-benar mengenalnya. Manajer, produser, penata gaya, bahkan orang tuanya sendiri lebih banyak berbicara soal jadwal, bukan soal perasaan. Raka, kamu harus ambil film itu. Bayarannya 5 miliar. Syuting di Eropa. Ini bisa jadi jalan ke festival Cannes. Raka, jangan posting foto kamu yang pakai kaos bolong. Jaga citra, dong. Ia hanya mengangguk. Karena itulah yang orang-orang harapkan darinya, mengangguk, tersenyum, dan tampil sempurna. Puncaknya terjadi pada malam penghargaan. Raka memenangkan aktor terbaik untuk ketiga kalinya berturut-turut. Di atas panggung, ia mengucapkan terima kasih, menerima piala, dan melempar senyum. Tapi malam itu, sepulang dari acara, ia duduk sendirian di kamar hotel bintang 5. Tidak ada pesta. Tidak ada tawa. Ia menatap pantulan dirinya di kaca besar dan bertanya pelan, kalau aku mati malam ini, siapa yang betul-betul akan kehilangan? Pertanyaan itu menghantam keras. Lebih keras dari komentar jahat di media sosial. Ia menyadari, dirinya hanya sibuk jadi bayangan orang lain. Menjadi Raka Prasetya, tokoh sinetron. Raka Prasetya, idola jutaan penggemar. Tapi bukan Raka yang asli. Ia mencoba bicara pada manajernya, soal keinginan istirahat sejenak. Tapi manajernya tertawa. Kamu gila? Rezeki lagi deras-derasnya. Gak banyak aktor bisa kayak kamu. Nikmatin dulu, nanti juga nemu jalannya. Ia mencoba pulang ke rumah orang tuanya di Bandung, berharap mendapatkan kehangatan. Tapi yang ia temukan adalah ruang tamu sunyi, televisi yang menyala tanpa ditonton, dan ayah ibunya yang sibuk dengan gawai masing-masing. Kita bangga sama kamu, nak, kata ibunya sambil tetap menatap layar ponsel. Malam-malamnya berubah menjadi ruang hampa. Ia terbangun jam 2 dini hari, menyalakan lampu, lalu mematikannya lagi. Kadang ia hanya duduk di lantai, memeluk lutut sendiri, dan bertanya, apa semua ini benar-benar hidup? Suatu pagi, ia memutuskan berjalan kaki tanpa tujuan. Masih dengan topi dan masker, agar tak dikenali. Ia menyusuri jalan-jalan Jakarta yang biasanya ia lihat dari balik kaca mobil. Ia melihat anak kecil tidur di emperan toko, ibu tua mengemis dengan membawa cucu, dan tukang becak yang tertidur lelah di bawah pohon. Ia merasa asing. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa nyata. Ia duduk di bangku taman, menatap langit pagi. Seorang pengemis tua mendekat, membawa kaleng berkarat. Minta 1.000, nak. Buat beli nasi, katanya. Tanpa banyak pikir, Raka membuka dompet dan memberinya selembar 50.000. Tapi pengemis itu malah mengembalikannya. Terima kasih, tapi saya cuma butuh 1.000. Yang penting cukup. Yang penting ikhlas. Raka tertegun. Kenapa nggak diambil aja semuanya? Pengemis itu tersenyum, memperlihatkan gigi yang tinggal beberapa. Kita tidak miskin kalau masih bisa berbagi. Kadang yang paling kaya itu yang masih bisa menolak. Kalimat itu seperti palu yang menghantam dinding kosong di dalam dirinya. Ia menatap lelaki tua itu, lalu bertanya, Bapak tinggal di mana? Di mana aja? Emperan, pos satpam kosong, kadang di teras masjid. Tapi saya nggak sendiri. Ada yang lebih susah dari saya. Raka mengangguk pelan. Pagi itu, ia tidak kembali ke rumah. Ia ikut lelaki tua itu menyusuri gang-gang sempit, melihat dunia yang selama ini hanya ia saksikan dari balik kaca film mobil. Dunia yang penuh debu, tapi juga penuh kejujuran. Sejak hari itu, Raka mulai berubah. Ia menolak beberapa tawaran sinetron, mematikan media sosial, dan mulai berjalan kaki tiap Sabtu pagi.
Ia menyimpan rahasia kecilnya sendiri, mencari warung kecil, duduk bersama orang-orang yang tidak mengenalnya, dan mendengar cerita mereka. Ia bukan lagi Raka Prasetya sang bintang. Ia hanya Raka. Seorang laki-laki yang akhirnya menemukan bahwa sukses bukan soal piala atau popularitas, tapi tentang apa yang bisa kita beri pada dunia ketika kita tak sedang dipotret. Titik balik itu tidak terjadi dengan ledakan, tapi dengan bisikan seorang pengemis tua di pagi yang biasa saja. Tapi bagi Raka, pagi itu adalah awal dari segalanya. Pagi itu udara Jakarta belum terlalu panas. Matahari baru muncul dari balik gedung-gedung tinggi, membentuk bayangan panjang di aspal. Di pinggir jalan kawasan Gondang Dia, langkah Raka terhenti. Ia baru selesai jalan kaki dari rumah kontrakannya di daerah Cikini. Sudah seminggu ini ia rutin berjalan tanpa tujuan, hanya mengikuti naluri. Kadang ia duduk di halte kosong, kadang menyapa tukang parkir, kadang sekadar mengamati orang berlalu lalang. Tapi pagi itu, ia mendengar suara pelan. "Nak, bantuin saya beli nasi, ya." Seorang lelaki tua duduk bersila di samping tiang listrik. Pakaiannya lusuh, rambutnya memutih sepenuhnya, dan matanya sayu tapi jernih. Di depannya ada kaleng bekas permen berisi beberapa recehan. Raka menghampiri dan membuka dompet. Ia menyodorkan lembaran 50.000. "Terima kasih, Nak. Tapi saya cuma butuh 10.000. Sisanya buat yang lain aja." Raka mengernyit. "Bapak yakin?" Si bapak mengangguk sambil tersenyum. "Kita tidak miskin kalau masih bisa berbagi." Kalimat itu menghantam Raka seperti badai yang datang tanpa aba-aba. Ia duduk di trotoar, persis di sebelah lelaki itu. "Nama bapak siapa?" "Orang-orang panggil saya Pak Hasan." "Kenapa bapak nggak ambil semua uangnya?" "Saya ikhlas, kok." Pak Hasan memandang Raka, masih dengan senyumnya yang tenang. "Kalau kamu ikhlas, kamu juga pasti senang lihat uang itu bantu orang lain. Saya ini masih kuat jalan, masih bisa minta. Tapi banyak yang lebih susah." Raka terdiam. Obrolan berlanjut, tanpa formalitas, tanpa basa-basi. Pak Hasan bercerita kalau ia dulunya buruh bangunan. Hidup pas-pasan, tapi tak pernah minta-minta. Sampai suatu hari ia jatuh dari lantai 2 proyek, tulang belakangnya cedera, dan tak bisa lagi bekerja berat. Istrinya sudah lama meninggal. Anaknya satu-satunya merantau ke luar kota, tapi tak pernah mengirim kabar. "Mungkin malu punya bapak kayak saya," katanya pelan. Namun dari semua kisah sedih itu, tak ada nada putus asa di suaranya. Ia justru banyak tertawa kecil. Tentang kucing liar yang selalu tidur di pangkuannya, tentang nasi bungkus yang kadang datang dari orang tak dikenal. Kehidupan ini kadang kejam, tapi selalu ada orang baik. Dan saya ingin jadi salah satunya, meski sedikit. Di momen itu, Raka merasa seperti baru membuka jendela di kamar yang lama tertutup. Udara masuk, cahaya menyusup. Ia mengajak Pak Hasan sarapan di warung terdekat. Sepiring nasi uduk, sepotong tempe, dan segelas teh hangat. Mereka makan tanpa terburu-buru. Raka mendengarkan, bukan sebagai aktor, tapi sebagai manusia yang haus akan makna. Ia sadar, semua kemewahan yang pernah ia miliki tidak pernah memberi perasaan setenang ini. Setelah selesai makan, Pak Hasan berpamitan. "Terima kasih, Nak. Hari ini saya kenyang, bukan cuma karena nasi, tapi karena didengar." Sejak hari itu, Raka terus datang ke tempat yang sama tiap pagi. Kadang Pak Hasan ada, kadang tidak. Tapi selalu ada wajah lain, cerita lain. Ia mulai membawa uang kecil dalam saku, bukan untuk dikasih sembarangan, tapi untuk membeli sarapan dan makan bareng mereka. Dalam 1 minggu, Raka menyadari satu hal, dunia yang selama ini ia hindari, ternyata justru penuh makna. Ia tidak lagi takut berjalan kaki. Ia mulai menyapa tukang becak, berbincang dengan pemulung, dan duduk di warung pinggir jalan. Ia mendengar cerita-cerita tentang anak yang putus sekolah, tentang ibu yang tetap jual gorengan meski hujan deras, dan tentang kakek-kakek yang tidur di pelataran masjid karena tak punya rumah. Tapi yang mengejutkannya adalah, mereka tidak pernah mengeluh. Mereka tetap tertawa, tetap berbagi meski hanya punya sedikit. Raka pulang malam itu dengan kepala penuh pikiran. Ia menyalakan lampu, duduk di lantai kamar, dan menulis satu kalimat di atas kertas. "Kita tidak miskin kalau masih bisa berbagi." Itu adalah hari di mana hidup Raka berubah. Bukan karena ada peristiwa besar, bukan karena kehilangan harta, bukan karena krisis karir. Tapi karena satu pengemis tua yang menolaknya memberi terlalu banyak.
Pak Hasan tidak tahu siapa Raka. Ia tidak tahu wajah itu terpampang di bioskop dan layar TV. Tapi justru itu yang membuat pertemuan mereka menjadi nyata. Raka tidur malam itu tanpa beban. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa tidur bukan untuk melarikan diri, tapi untuk menyiapkan diri menghadapi pagi berikutnya. Dan sejak hari itu, ia membuat janji pada dirinya sendiri. Setiap Sabtu pagi, ia akan kembali ke dunia yang ia temukan di trotoar. Dunia di mana manusia tetap manusia, bukan karena citra, tapi karena hati. Tidak ada yang tahu kapan tepatnya Raka mulai rutin sarapan bersama para pengemis. Bahkan Bu Nur, pemilik warung kecil itu, hanya tahu bahwa suatu hari ia datang, lalu terus datang lagi. Sabtu pertama setelah pertemuannya dengan Pak Hasan, Raka muncul di warung Bu Nur sebelum pukul 7 pagi. Ia memakai hoodie abu-abu polos dan celana jeans belel. Tidak ada kamera, tidak ada manajer. Hanya dia, duduk diam di pojok warung, menyantap nasi uduk dan telur dadar. Warung itu saat itu hanya diisi 2 tukang becak dan seorang ibu penjual bunga. Mereka sempat melirik, tapi tidak menyapa. Raka pun tidak memperkenalkan diri. Ia hanya duduk, menyimak obrolan pagi tentang harga cabai dan ban becak yang bocor. Pagi itu, ia membayar semua makanan yang dimakan pelanggan warung tanpa bilang apa-apa. Bu Nur sempat terkejut, tapi ia tahu tatapan mata orang yang tidak sedang cari pujian. "Kang, ini kelebihan," kata Bu Nur sambil menyodorkan kembali sisa uang. Raka menggeleng pelan. "Buat besok-besok. Kalau ada yang gak bisa bayar, anggap aja lunas." Setelah itu ia pergi, tanpa pamit. Tapi seminggu kemudian, ia kembali. Dan begitu seterusnya. Rutinitas itu tidak berubah selama berminggu-minggu. Setiap Sabtu pagi, Raka datang ke warung. Kadang ia mengajak ngobrol tukang parkir, kadang sekadar mendengarkan cerita dari ibu-ibu yang anaknya belum bayar SPP. Tidak ada yang tahu bahwa ia seorang artis besar. Bahkan ketika beberapa dari mereka mulai mengenal wajahnya dari televisi, mereka tetap memperlakukannya seperti biasa. "Kalau benar itu artis, ngapain makan di sini?" kata Bang Har suatu pagi, setengah bercanda. Raka hanya tertawa. Soalnya makan di sini lebih enak dari catering lokasi syuting. Tidak ada publisitas. Tidak ada unggahan media sosial. Raka menyembunyikan semuanya dari manajer dan rekan kerja. Ia tidak ingin niatnya tercemar. Ia takut niat baik yang dipamerkan akan berubah menjadi pertunjukan. Karena itu, ia memilih jalan sunyi. Pernah sekali ia datang ke lokasi syuting langsung dari warung. Pakaiannya masih bau minyak goreng, wajahnya sedikit berkeringat. Asisten sutradara sempat menegur, "Mas, kamu habis dari mana sih? Jangan kayak orang gak punya dong." Raka hanya tersenyum. Ia tidak menjelaskan. Setiap kali ia sarapan di warung Bu Nur, ia merasa kembali menjadi dirinya sendiri. Bukan Raka Prasetya sang aktor. Tapi Raka, anak kampung yang dulu pernah numpang hidup di rumah pamannya di Jakarta. Pagi-pagi seperti itu, ia belajar lagi arti sabar dari Pak Udin yang becaknya disita. Ia belajar arti semangat dari Mbak Sari yang tetap tertawa meski harus kerja dari subuh sampai malam. Ia belajar ketulusan dari Bu Nur, yang sering memberi makan pelanggan yang tidak sanggup membayar. Ia mulai mencatat nama-nama mereka. Bukan untuk konten, tapi untuk diingat. Ia ingin tahu siapa anak dari siapa, siapa yang sedang sakit, siapa yang butuh bantuan. Perlahan, ia mulai memberi lebih dari sekadar uang makan. Ia membantu mencarikan tempat tinggal untuk Pak Udin yang terusir. Ia membelikan sepatu sekolah untuk anak Mbak Sari. Tapi semua dilakukan diam-diam. Kalau kamu bantu orang tapi dia sampai malu, berarti kamu belum benar-benar bantu, kata Pak Hasan suatu pagi ketika Raka kembali menemuinya. Itu menjadi prinsip baru bagi Raka. Bantu tanpa merendahkan. Memberi tanpa membuat orang merasa kecil. Lambat laun, kehadiran Raka menjadi hal yang dinanti. Bukan karena makan gratis, tapi karena obrolan yang membuat pagi terasa lebih manusiawi. Ia tidak pernah membawa citra bintang. Ia datang sebagai sahabat. Duduk bersila. Makan dengan tangan. Tertawa keras. Menepuk bahu. Menggendong anak kecil. Dan semua itu ia lakukan dalam senyap. Tanpa kamera. Tanpa panggung. Suatu hari, Bu Nur bertanya pelan saat membereskan piring, "Kang, kenapa milih kesini terus? Padahal tempat Kang pasti banyak yang lebih bagus." Raka menjawab tanpa ragu. "Karena di sini nggak ada yang pura-pura.
Warung itu menjadi pelabuhan sunyi di tengah gemuruh popularitas. Tempat Raka menenangkan diri. Tempat ia melepaskan beban sorotan. Tempat ia kembali belajar jadi manusia. Dan sejak itu, ia tahu bahwa perjalanannya belum selesai. Justru baru dimulai. Perjalanan yang tidak membutuhkan lampu sorot, hanya hati yang ikhlas berjalan. Di warung sederhana, di tengah obrolan biasa, di antara wajah-wajah yang sering diabaikan dunia, Raka menemukan ulang arti hidupnya. Dan ia tahu, ia tidak akan berhenti. Apa yang awalnya hanya sebuah kebiasaan sarapan sederhana, perlahan berubah menjadi gerakan. Bukan karena direncanakan, tetapi karena kebutuhan yang nyata di depan mata. Raka tak pernah bermimpi membentuk komunitas. Tapi dari obrolan-obrolan di warung Bu Nur, muncul cerita demi cerita yang menggugah hati. Suatu pagi, Pak Udin bercerita tentang anaknya yang terpaksa berhenti sekolah karena tak mampu bayar seragam. Seminggu berikutnya, Mbak Sari mengeluh soal kontrakan yang akan digusur. Cerita-cerita seperti itu terus muncul, seperti air yang mengalir deras dari keran yang sebelumnya hanya menetes. Raka mulai resah. Ia merasa sekadar memberi makan setiap Sabtu tidak cukup. Ia ingin melakukan lebih dari itu. Bukan untuk tampil jadi pahlawan, tapi karena ia tahu, hidup orang-orang itu bisa berubah kalau ada yang bantu membuka pintu. Ia mulai menyisihkan sebagian penghasilannya dari dunia hiburan. Diam-diam, ia sewa satu ruko kosong di daerah Kramat. Ia sulap jadi tempat pelatihan kerja. Namanya, Rumah Singgah Harapan. Di sana, ia undang relawan untuk mengajar. Ada yang mengajarkan menjahit, ada yang mengajar membuat kue, ada juga yang memberi pelatihan servis motor. Kalau kita bantu orang punya keahlian, mereka bisa mandiri, kata Raka kepada Bu Nur suatu pagi. Bu Nur hanya mengangguk sambil menahan haru. Kang, saya ikut masak buat kegiatan itu, ya. Begitu juga Bang Har. Ia menawarkan diri jadi pengantar brosur dari mulut ke mulut. Pak Udin yang tadinya hanya tukang becak, mendadak jadi semacam koordinator lapangan. Ia mendata siapa saja yang perlu bantuan. Kita bantu satu-satu, Kang. Jangan buru-buru, katanya bijak. Rumah Singgah Harapan akhirnya dibuka tanpa seremoni. Tidak ada undangan wartawan. Tidak ada baliho besar. Tapi setiap minggunya, jumlah peserta terus bertambah. Dari yang awalnya hanya 5 orang, menjadi puluhan. Raka tak pernah tampil di depan. Ia lebih sering menyapu lantai, mengantar air minum, atau duduk mendengarkan peserta berbagi cerita. Ia belajar bahwa jadi pemimpin tidak harus berdiri paling tinggi, kadang cukup menjadi yang paling dulu membantu. Ia mulai membuat sistem pinjaman alat kerja. Beberapa peserta pelatihan menjahit bisa membawa pulang mesin jahit dengan skema cicilan tanpa bunga. Syaratnya cuma satu, kalau sudah mapan, bantu orang lain. Dari rumah singgah itu pula, Raka mengenal Dita, mantan pemulung yang jago membuat kerajinan tangan dari bahan bekas. Ia bantu Dita membuka toko kecil di pinggir jalan, dan produk buatannya mulai dilirik toko souvenir lokal. Ia juga bertemu Anton, remaja putus sekolah yang jago memperbaiki motor. Raka bantu dia dapat sertifikat dari kursus teknisi, lalu memasangkannya di bengkel kenalan. Setiap kisah keberhasilan membuat semangat Raka bertambah. Ia sadar bahwa perubahan besar tak selalu dimulai dengan dana besar atau program pemerintah. Kadang, perubahan itu datang dari secangkir teh manis dan telinga yang mau mendengar. Pelan tapi pasti, komunitas kecil itu berkembang. Mereka tak punya nama resmi, tapi orang-orang mulai menyebutnya teman Sabtu pagi. Nama yang muncul dari kebiasaan mereka bertemu di warung Bu Nur. Suatu hari, Raka berkumpul dengan mereka dan bertanya, kita mau bawa ini kemana? Pak Udin menjawab, selama masih ada yang lapar, kita terus masak. Selama masih ada yang butuh kerja, kita terus ajar. Jawaban itu menjadi semacam visi. Tak ada struktur organisasi. Tak ada jabatan resmi. Tapi ada rasa percaya bahwa mereka berjalan ke arah yang sama. Raka tahu, lambat laun apa yang mereka lakukan akan terdengar keluar. Tapi ia bertekad menjaga satu hal, semangat awalnya. Semangat membantu tanpa menghakimi. Memberi tanpa mengungkit. Menemani tanpa merasa lebih tinggi. Ia mulai melibatkan beberapa teman lamanya yang punya keahlian. Ada yang mengajarkan desain grafis, ada yang membuka akses ke pekerjaan informal, bahkan ada yang menyumbang bahan makanan setiap minggu. Meski begitu, Raka tetap menjaga keseimbangan. Ia masih datang ke warung Bu Nur setiap Sabtu.
Masih makan nasi uduk, masih menyapa anak-anak, masih duduk di pojok dekat kipas tua yang berdecit. Karena di sanalah semuanya berawal. Dan dari situ pula ia belajar satu hal penting, perubahan tidak perlu gembar-gembor. Kadang, perubahan terbesar justru datang dari tempat paling sederhana. Rumah singgah harapan bukan hanya tempat belajar keterampilan, tapi tempat orang menemukan harapan baru. Dan semua itu dimulai dari satu meja sarapan, satu senyuman, dan satu langkah kecil. Dari warung kecil ke aksi nyata, Raka membuktikan bahwa setiap orang bisa jadi agen perubahan. Asal punya hati, dan kemauan untuk berjalan berdampingan. Berita itu akhirnya bocor. Entah siapa yang pertama kali membagikannya, tapi dalam satu hari, unggahan tentang Raka yang sarapan bareng pengemis tersebar luas di media sosial. Foto-foto yang sebelumnya tak pernah ada, mendadak muncul. Raka duduk bersila di warung kecil, Raka tertawa bersama anak-anak jalanan, Raka membantu Bu Nur menyendok nasi. Reaksinya? Beragam. Sebagian besar publik terkejut dan memuji. Tapi tidak sedikit yang sinis. Pencitraan, tulis seseorang di kolom komentar. Cari perhatian menjelang film baru, tulis yang lain. Ada pula yang mempertanyakan, kalau memang tulus, kenapa sekarang viral? Tapi bukan netizen yang pertama kali membuat Raka risau. Justru reaksi dari orang-orang dekatnya yang paling menyesakan. Manajernya, Tika, menelepon dengan suara tinggi, "Raka, kamu tahu ini bisa ganggu citra kamu? Gimana kalau produser film jadi mikir dua kali karena kamu dianggap aneh?" Raka terdiam sejenak. "Aneh karena makan sama orang kecil, Tik? Bukan begitu. Tapi kamu ngerti maksudku, kan?" Ia mengangguk pelan, meski tahu Tika tak bisa melihatnya. "Aku ngerti. Tapi aku nggak bisa pura-pura lagi." Malam itu juga, beberapa teman seprofesi mengiriminya pesan pribadi. Ada yang memberi semangat, ada juga yang bertanya dengan nada ragu, "Kamu beneran nyaman di situ?" Raka mengerti. Dunia hiburan hidup dari persepsi, dari ilusi kesempurnaan. Dan sekarang, ia dianggap merusaknya. Tapi semua rasa malu, canggung, dan tekanan itu luruh satu persatu saat Sabtu pagi datang. Seperti biasa, ia tiba di warung Bu Nur lebih awal. Ia sempat ragu akan kehadirannya hari itu. Takut suasana berubah. Tapi begitu ia datang, Pak Udin langsung menepuk punggungnya seperti biasa. "Kang Raka, duduk sini. Tadi saya mimpikan Kang bantu saya dorong becak nabrak pohon mangga." Tawa meledak. Suasana tak berubah. Mbak Sari menyodorkan kue basah, Lintang duduk di pangkuannya, dan Bu Nur menyambut dengan kalimat andalannya, "Sambalnya dikit, ya. Sayangnya tetap banyak." Raka menarik napas lega. Mereka tidak menjauh. Mereka tidak canggung. Mereka tetap menjadi tempatnya pulang. Hari itu, ia mengobrol lebih banyak dari biasanya. Tentang komentar warganet. Tentang ketakutan dicap pencitraan. Tentang rasa khawatir kehilangan pekerjaan. Bang Har menepuk bahunya, "Kang, pencitraan itu kalau pura-pura. Tapi saya lihat, Kang Raka nyapu lantai rumah singgah 3 minggu berturut-turut. Nggak ada kamera, loh. Itu bukan pura-pura." Pak Udin menambahkan, "Kalau niat Kang ikhlas, biar Tuhan yang tahu. Bukan netizen." Raka tersenyum. Kata-kata itu lebih menguatkan daripada ratusan komentar di internet. Seiring waktu, pemberitaan mulai reda. Tapi yang tak reda adalah keteguhan Raka menjaga semangat awalnya. Ia mulai bicara lebih terbuka. Dalam satu wawancara di acara TV nasional, ia ditanya, "Apa motivasi Anda sebenarnya?" Raka menjawab tenang, "Dulu saya kira sukses itu soal berapa banyak yang saya punya. Sekarang saya tahu, sukses juga soal berapa banyak yang bisa saya bagi." Setelah acara itu tayang, beberapa kolega mulai bersikap berbeda. Ada yang minta maaf karena meragukannya. Ada yang ingin ikut terlibat. Bahkan Tika, manajernya, akhirnya berkata, "Maaf ya, Rak. Aku sempat takut kamu berubah jadi terlalu baik." Raka tertawa, memangnya terlalu baik itu salah, Tik? Ia tidak lagi malu dianggap berbeda. Karena ia sadar, nilai tidak datang dari popularitas, tapi dari keteguhan hati. Rasa malu itu, yang dulu sempat mengikatnya, telah luruh. Digantikan oleh rasa tanggung jawab. Dan perlahan, bahkan dunia hiburan mulai melihatnya bukan sebagai ancaman, tapi inspirasi. Produser yang semula ragu, justru mengajaknya main di film bertema sosial. Tawaran iklan datang dari merek yang peduli pada gerakan kemanusiaan.
Semua itu tak direncanakan, tapi datang sebagai buah dari ketulusan. Namun Raka tetap waspada. Ia tahu godaan sorotan bisa menyesatkan arah. Setiap kali ia merasa mulai tinggi hati, ia kembali ke warung Bu Nur. Duduk di kursi reot, makan nasi uduk, dan mendengar cerita tentang ban becak yang bocor atau anak tetangga yang belum punya seragam. Karena dari sanalah semuanya berawal. Dari rasa ingin menemani, bukan menyelamatkan. Dari hasrat ingin mendengar, bukan menggurui. Raka belajar satu hal penting dari perjalanan ini, bahwa dunia tidak berubah oleh orang yang sempurna, tapi oleh orang yang mau turun tangan meski dirinya belum sempurna. Dan di warung sederhana itu, ia menemukan keberanian untuk terus melangkah. Tanpa malu, tanpa ragu. Komunitas yang dibentuk Raka tak lagi sekadar sarapan bersama. Kini, ia telah menjelma menjadi rumah harapan. Rumah singgah yang dulu hanya berisi tikar dan kipas angin kini punya ruang kelas kecil, lemari pakaian sumbangan, dan dapur bersama yang selalu hangat oleh masakan sederhana. Yang paling membanggakan, bukan dinding-dindingnya, tapi kisah-kisah yang tumbuh dari dalamnya. Salah satu yang paling membekas di hati Raka adalah Samin. Dulu, Samin pemulung yang tinggal di kolong jembatan, tak banyak bicara, dan selalu menunduk jika diajak ngobrol. Raka bertemu dengannya di hari pertama rumah singgah buka. Saat itu, Samin hanya ingin menumpang tidur sebentar. Tapi pelan-pelan, ia ikut kelas kebersihan lingkungan, lalu pelatihan dapur yang dipandu sukarelawan. Kini, Samin bekerja sebagai asisten koki di sebuah restoran di Cikini. Ia datang setiap akhir pekan ke rumah singgah, bukan untuk menerima bantuan, tapi untuk mengajari anak-anak membuat nasi goreng. Saya nggak pintar, tapi saya bisa ajari mereka ngiris bawang tanpa nangis, ujarnya sambil terkekeh. Lalu ada Wati, ibu muda yang ditinggal suaminya sejak anaknya lahir. Ia dulu tidur di emperan toko bersama bayinya yang masih merah. Saat bertemu Raka, Wati hampir tidak percaya ketika ditawari ikut pelatihan menjahit. Buta huruf, Mas, katanya lirih. Tapi tekad Wati lebih kuat dari rasa takutnya. Ia belajar mengeja huruf sambil menjahit. Kini, ia membuat tas kain yang dipasarkan lewat komunitas Raka. Penghasilannya cukup untuk sewa kamar kecil dan menyekolahkan anaknya, Ara. Raka teringat saat Ara datang di hari pertama masuk TK dengan seragam yang dijahit ibunya sendiri. Mas Raka, lihat, aku sekolah, teriaknya sambil berputar-putar. Ada pula Deden, remaja mantan anak jalanan yang dulunya dikenal bengal. Ia tak pernah betah di satu tempat. Tapi entah bagaimana, setelah diajak diskusi film oleh Raka dan relawan, Deden tertarik menulis. Kini Deden menjadi kontributor tetap di buletin komunitas. Tulisannya tentang kehidupan jalanan dibaca banyak orang dan bahkan pernah diundang jadi pembicara di seminar sekolah menengah. Gue kira gue cuma bisa jadi tukang parkir. Ternyata bisa juga jadi tukang nulis, ujarnya, bangga. Setiap orang yang terbantu bukan sekadar statistik. Mereka adalah wajah dari harapan yang diwujudkan. Mereka bukti bahwa satu kebaikan kecil bisa menciptakan rantai perubahan besar. Raka tak pernah menganggap dirinya pahlawan. Ia selalu bilang, saya cuma duduk, dengar, dan bantu sebisanya. Tapi justru sikap itu yang membuatnya dihormati. Anak-anak di rumah singgah memanggilnya, Kak Raka, dan tak pernah malu bercerita apapun. Dari soal PR yang susah, sampai soal perasaan suka pada teman sekelas. Kadang Raka datang membawa buku cerita. Ia membacakan dengan suara dibuat lucu, hingga anak-anak terpingkal-pingkal. Di lain waktu, ia hanya duduk diam menemani Wati menjahit, atau membantu mengepel lantai setelah kelas selesai. Bu Nur, yang sejak awal mendukung langkah Raka, kini menjadi pengelola logistik komunitas. Masak buat 5 orang sama 50 orang beda, nak, katanya. Tapi ia tidak pernah mengeluh. Ia justru merasa menemukan misi hidup baru. Sabtu pagi di warung tetap berjalan seperti biasa. Tapi sore harinya, Raka sering mengajak siapapun yang mau, dari kalangan atas atau bawah, untuk datang ke rumah singgah. Lihat, jangan cuma bantu. Dengar, jangan cuma bicara, katanya pada seorang pengusaha muda yang tertarik menjadi donatur. Lambat laun, komunitas itu tumbuh tak hanya secara fisik, tapi secara nilai. Di sana, berbagi bukanlah kegiatan sekali waktu, tapi gaya hidup. Dan bagi mereka yang pernah merasa tidak punya arah, komunitas ini bukan sekadar tempat singgah, tapi tempat memulai kembali. Di satu sore yang cerah, Raka duduk di teras rumah singgah,
melihat anak-anak bermain lompat tali. Pak Udin duduk di sebelahnya, membawa es teh dalam gelas plastik. "Kang, saya dulu pikir hidup saya udah selesai. Tapi ternyata, masih bisa jadi bagian dari sesuatu yang baik." "Terima kasih, ya." Raka tak menjawab. Ia hanya tersenyum, menatap langit yang mulai memerah. Dalam hatinya, ia tahu bahwa mungkin ia tak bisa mengubah dunia. Tapi ia bisa membantu satu persatu orang menemukan pijakan untuk melangkah. Dan itu cukup. Kabar itu pecah pada suatu pagi, bukan lewat sorotan kamera tersembunyi, tapi karena seseorang dari komunitas sendiri tak sengaja membagikan momen di media sosial. Seorang mahasiswa relawan mengunggah foto Raka sedang mengajari anak-anak menggambar di teras rumah singgah, disertai caption polos, "Aktor favorit kita, tapi hatinya lebih besar dari layar lebar." Dalam hitungan jam, unggahan itu menyebar seperti api di musim kemarau. Akun-akun gosip mulai membagikannya, lalu stasiun televisi datang, dan tak lama kemudian wartawan pun memenuhi area sekitar warung Bu Nur dan rumah singgah. Bu Nur langsung gelisah. Ia menyapu halaman warung sambil menggerutu, "Haduh, ini warung saya, bukan lokasi syuting." Raka tahu ia tak bisa menyembunyikan segalanya lagi. Ia menghela napas panjang di pojok warung, ditemani teh manis dan suara tukang becak yang tertawa-tawa karena wajah mereka muncul di televisi. "Wah, saya masuk TV, Kang." "Tapi kenapa pas lagi ngupil?" "Ya," ujar Bang Har sambil tergelak. Raka tidak marah. Tapi ia gelisah. Ia khawatir sorotan media akan merusak suasana yang selama ini dibangun dengan ketulusan dan diam-diam. Ia takut, warung dan rumah singgah berubah menjadi tempat yang ramai karena ingin viral, bukan karena ingin peduli. Hari itu, ia menerima banyak panggilan wawancara, undangan talk show, dan bahkan tawaran menjadi duta sosial oleh sebuah lembaga besar. Namun Raka menolak hampir semuanya. Ia hanya setuju hadir di satu acara televisi, bukan untuk bicara tentang dirinya, tapi tentang para anggota komunitas. Di siaran itu, Raka duduk berdampingan dengan Samin, Wati, dan Deden. Ia meminta kru acara untuk menayangkan video kegiatan komunitas, bukan potongan film atau karpet merah. Ketika pembawa acara bertanya, "Apa yang membuat Mas Raka melakukan ini semua?" Jawabannya singkat tapi menghentak. "Karena dulu, seorang pengemis bilang, kita tidak miskin kalau masih bisa berbagi. Dan saya ingin hidup dengan prinsip itu." Tepuk tangan penonton bergemuruh, tapi Raka hanya tersenyum kecil. Baginya, tepuk tangan bukan tujuan. Ia hanya ingin publik tahu bahwa orang-orang seperti Samin dan Wati layak mendapat kesempatan. Setelah siaran itu, bantuan mengalir deras. Ada donatur baru, relawan dari berbagai kota, dan tawaran kerjasama dari lembaga sosial. Rumah singgah kini tidak lagi sendirian. Tapi di balik rasa syukurnya, Raka tahu ia punya tanggung jawab lebih besar. Ia mulai menata ulang struktur komunitas. Ia membentuk tim kecil untuk memastikan semua bantuan tersalurkan dengan benar. Ia menolak semua endorsement yang datang karena popularitasnya, dan meminta agar setiap bantuan datang tanpa embel-embel iklan. "Kalau mau bantu, bantu saja. Jangan minta nama kita masuk ke spanduk," tegasnya suatu hari pada perwakilan perusahaan. Di sisi lain, masyarakat kecil yang dulu kerap menghindar dari kamera, kini mulai percaya diri. Mereka merasa dilihat, bukan karena kasihan, tapi karena dihargai. Mbak Sari, misalnya, kini menjadi salah satu narasumber dalam pelatihan wirausaha perempuan. Ia membagikan kisahnya di berbagai forum, tanpa rasa malu. "Saya dulu cuma tukang cuci, tapi sekarang saya punya usaha kecil-kecilan. Dan itu semua karena saya percaya saya bisa," ujarnya dalam seminar. Meski begitu, tidak semua respon positif. Ada pula yang mencibir. Beberapa menyebut ini semua pencitraan. Ada yang bilang Raka hanya cari panggung baru setelah dunia hiburan sepi. Komentar-komentar itu datang dan pergi, seperti angin. Tapi Raka memilih tidak menanggapi. "Saya tidak bisa kendalikan omongan orang. Yang bisa saya kendalikan adalah niat saya," katanya pada Deden, yang sempat terpancing emosi membaca komentar buruk di internet. Sabtu pagi di warung Bu Nur tetap berjalan. Hanya saja, kini sesekali ada pengunjung baru yang datang membawa kamera, berharap bisa bertemu langsung dengan Raka Si Dermawan. Tapi warung itu punya aturan. Dan siapapun yang datang hanya untuk konten, akan ditegur dengan sopan, atau kadang dengan celetukan Bu Nur yang tak kalah tajam. "Di sini bukan studio, nak.
Kalau mau makan, duduk. Kalau mau syuting, ke sinetron aja. Mereka yang tulus bertahan. Yang hanya ikut tren, perlahan menghilang. Bagi Raka, ujian terberat bukanlah saat ia terpuruk, tapi justru ketika ia dipuji. Ia takut terlena. Maka setiap kali rasa bangga mulai muncul, ia akan duduk di bangku panjang depan rumah singgah, melihat anak-anak bermain, dan mengingat satu hal. Semua ini bukan tentang dirinya, tapi tentang mereka yang pernah dianggap tidak berarti, kini berdiri dengan kepala tegak. Ia sadar, sorotan kamera tak akan selamanya ada. Tapi jika ia bisa menyalakan satu lilin harapan, lalu membantu orang lain menyalakan lilin mereka sendiri, itu jauh lebih berharga daripada jadi headline media. Dan dalam diam, ia selalu berdoa, semoga langkah ini tetap lurus, dan niatnya tetap jernih. Karena baginya, keberhasilan sejati adalah saat ia bisa pergi suatu hari nanti, tanpa nama, tapi meninggalkan kebaikan yang terus hidup. Mentari pagi menembus sela-sela pepohonan di halaman rumah singgah. Anak-anak sudah duduk rapi menanti sesi membaca bersama. Di antara mereka, Raka Prasetya duduk bersila, mengenakan kaos lusuh dan celana jeans yang sudah lama tak muncul di majalah gaya hidup. Ia tak lagi datang karena ingin melarikan diri dari kekosongan hidup seperti dulu. Ia datang karena hatinya memang sudah tertambat di sini. Di tempat yang dulu asing baginya, kini justru terasa seperti rumah yang sesungguhnya. Bintang film, begitu julukan yang kadang masih disematkan padanya. Tapi bagi anak-anak di rumah singgah, Raka bukan bintang. Ia, Kak Raka, teman bermain dan pendengar setia. Tak ada lagi sorotan kamera saat ia membantu mengepel lantai. Tak ada mikrofon saat ia duduk mendengarkan cerita Pak Udin tentang istrinya yang rindu kampung. Yang ada hanyalah kehadiran, dan keikhlasan yang tumbuh dari waktu ke waktu. Ia tak menyangka, langkah kecil sarapan di warung sederhana bisa mengantarkannya ke titik ini. Dulu, ia hanya ingin merasa berguna. Kini, ia menjadi bagian dari perubahan hidup banyak orang. Bukan karena ia menyelamatkan mereka, tapi karena mereka membuktikan bahwa kepercayaan bisa menumbuhkan harapan. Deden, si mantan anak jalanan, kini menyiapkan penerbitan buku kumpulan cerpen pertamanya. Wati merancang label untuk produk tas buatannya sendiri. Dan Samin? Ia sedang menabung untuk membuka warung makan kecil. Kak Raka, nanti kalau warungnya buka, datang ya. Saya masakin spesial, kata Samin. Raka tertawa kecil. Asal bukan masak sambal setan kayak waktu itu, ya. Perubahan itu nyata. Bukan karena angka statistik, tapi karena wajah-wajah yang dulu penuh cemas, kini dipenuhi semangat. Di dunia hiburan, nama Raka mungkin sudah tak sering muncul. Ia mulai jarang menerima tawaran akting, lebih memilih peran-peran kecil yang memberinya ruang untuk tetap aktif di komunitas. Apa Mas Raka nggak takut dilupakan orang? Tanya seorang jurnalis muda dalam wawancara terbatas. Kalau dilupakan karena tidak relevan di layar, itu biasa, jawabnya. Yang penting, saya nggak melupakan apa yang penting buat hidup saya. Ia tak ingin dikenang sebagai selebritas. Tapi jika suatu saat anak-anak di rumah singgah tumbuh dan membentuk komunitas mereka sendiri, lalu menularkan nilai-nilai yang sama, itu lebih dari cukup. Raka pernah hidup dalam dunia yang serba gemerlap, karpet merah, pesta eksklusif, kontrak miliaran. Tapi tak satu pun dari itu memberinya rasa damai seperti saat melihat Ara, anak Wati, mengeja huruf pertamanya, atau saat Pak Udin berbagi teh hangat di sore hari sambil tertawa lepas. Dunia hiburan memberinya nama, tapi dunia sederhana inilah yang memberinya makna. Ia sadar, banyak orang masih percaya bahwa kebahagiaan datang dari pencapaian besar, dari pengakuan orang lain. Tapi hidup telah mengajarinya bahwa kadang, kebahagiaan justru datang saat kita berhenti mengejar semuanya, dan mulai memberi apa yang kita punya, waktu, telinga, atau sekadar senyuman. Sabtu pagi di warung Bunur tetap menjadi ritual yang tak tergantikan. Tapi kini, tak hanya Raka yang datang. Beberapa mantan rekan selebritasnya pun ikut bergabung, awalnya karena penasaran, tapi kemudian ikut larut dalam suasana. Mas, ternyata duduk ngobrol sama tukang becak lebih nyambung daripada meeting produser, ya, ujar salah satu aktor senior yang dulu kerap berbagi layar dengannya. Raka hanya tersenyum. Ia tahu, setiap orang punya titik baliknya sendiri. Di penghujung tahun, komunitas mereka mengadakan acara kecil, perayaan 5 tahun berdirinya rumah singgah. Tidak ada panggung megah, tidak ada artis tamu, hanya tenda sederhana,
sajian potluck, dan permainan anak-anak. Raka berdiri di tengah kerumunan, tidak sebagai tamu kehormatan, tapi sebagai bagian dari keluarga besar. Di akhir acara, Deden maju ke depan, membacakan puisi karyanya. Bintang itu turun. Bukan jatuh, tapi memilih berpijak. Di tanah tempat kami berdiri, membantu kami melihat langit lagi. Raka menunduk, matanya berkaca. Ia tak pernah minta pujian. Tapi kata-kata itu menusuk lembut ke dadanya. Malam itu, ia duduk sendiri di pojok teras, memandangi langit yang cerah. Tak banyak bintang malam itu, tapi satu saja cukup untuk membuatnya tersenyum. Karena kini, ia tahu, bintang sejati bukan yang paling terang di langit, tapi yang mau turun, menyinari jalan orang lain, lalu tetap tinggal, meski tanpa nama, meski tanpa tepuk tangan. Dan Raka Prasetya, sang aktor, kini adalah Raka, manusia biasa yang memilih membumi. Bukan karena kehilangan panggung, tapi karena telah menemukan cahaya yang sesungguhnya.